mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan lebih lagi, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau berdoa ya adik-adik semuanya. Yuk kita berdiri ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Allah, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang telah Kau berikan Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Tuhan yang terus menjaga kami, Engkau juga Tuhan yang terus melindungi kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami Tuhan ingin datang kepadamu, ingin beribadah kepadamu Tuhan, ingin memberikan yang terbaik untukmu. Biar Engkau saja Tuhan yang hadir Tuhan bagi setiap kami Bapa. Biar Engkau saja yang melawat setiap kami Tuhan hari ini Tuhan. Dan biar semua yang kami berikan hari ini Tuhan itu yang terbaik Tuhan yang kami berikan untukmu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, kami sambut Tuhan ibadah hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mulai dulu dong untuk Tuhan. Nah, jadi semua tetap berdiri ya. Kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau gerakan, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi, bergembira bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, kita mau menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan sayapnya ya. Semua menggunakan gerakan. Kemudian untuk Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik, di lagunya ini kita harus bergirang-girang untuk Tuhan. Nah, yang pertama kan dikepak-kepakkan sayapnya, adik-adik harus menggunakan tangan supaya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang keduanya digeleng-geleng kepalanya. Terus yang selanjutnya digoyang-goyang kaki kanan, kalian harus gerakin ya. Terus selanjutnya lagi digoyang-goyang kaki kiri, kalian harus gerakin. Nah, adik-adik semua, ini tuh bukan untuk Kak Adel. Kalian gerak-gerak itu bukan untuk Kak Adel, tapi itu untuk Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus senang melihat kita semua memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita nyanyi lagi ya adik-adik semuanya. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya. Berikan bagus Tuhan. Adik-adik lelah? Nggak boleh lelah. Harus semangat ya semuanya. Ada lagi semangat di sini. Nah, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Dikemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
datang lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Kau sangat menyayangi kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu Tuhan ada Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya Tuhan, biar lagu ini Tuhan menjadi doa Tuhan bagi setiap kami Bapa. Biar Engkau yang mengajari kami Tuhan untuk memiliki kasih seperti-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang mengajari kami Tuhan untuk memiliki kelemah lembutan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami. Engkau Tuhan yang membimbing hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini lagi dengan sepenuh jiwa kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita lagi katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagi katakan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Berdoa Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik berikan yang terbaik lebih lagi kepada Tuhan. Mari adik-adik serukan nama Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang kami sembah. Yesus, nama-Mu yang kami serukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajari kami mengasihi Tuhan. Ajari kami Tuhan memiliki hati yang lemah lembut. Ajari kami Tuhan, ajari kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu Bapa. Kami mau memiliki kasih seperti-Mu Tuhan. Kami mau memiliki hati yang mau dibentuk Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami Tuhan, ajari kami Bapa. Yes, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagi kita katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yes Tuhan, tiada batasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan untuk saling mengasihi. Ajari kami selalu Tuhan untuk saling mengampuni Bapa. Biar lagu ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau telah hadir Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan Engkau juga Tuhan yang akan membimbing kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan baru Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Biar firman-Mu Tuhan dapat menjadi pegangan Tuhan, dapat menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Untuk kami terus belajar Tuhan tentang firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Salam adik-adik semuanya. Siang hari ini kita kembali mau melihat video yang sebulan kemarin dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Kita ada di bulan apa? Di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini kita belajar tentang kemurahan, tentang kebaikan, tentang orang-orang yang baik hati. Ada contoh yang minggu pertama yaitu tentang siapa yang ingat minggu kemarin atau minggunya yang lalu lagi, yaitu tentang seorang Samaria yang baik hati. Nah, minggu terakhir ini di bulan Agustus ini kita masih belajar tentang kemurahan hati, yaitu ada satu tokoh, seorang anak Tuhan yang dipanggil Tuhan menjadi pelayannya, yaitu siapa? Nah, nanti kita melihat videonya ya semuanya, tapi siapin juga Alkitabnya supaya bisa menyimak dengan baik dan duduk yang manis dengan baik supaya bisa mendengarkan cerita dari video, bisa menyimaknya dengan baik. Kita lihat dulu ya videonya. Ada kisah tentang seorang perempuan yang tidak hanya baik, tapi dia juga murah hati. Seperti ini nih kisahnya. Firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope tinggallah seorang murid Kristus yang bernama Dorcas atau Tabita.
perempuan itu sangat baik hati. Dorcas ini suka menjahit. Ketika melihat ada orang lain memakai baju yang sudah usang dan orang tersebut tidak punya uang untuk membeli baju, ia menjahitkan baju untuk mereka. Tentu saja, orang-orang itu menjadi senang karena mendapat baju baru yang bagus sekali. Melihat orang-orang lain senang, hati Dorcas pun juga merasa gembira. Mukanya menjadi berseri-seri. Ya, semua orang yang berbuat baik pasti akan gembira dan wajahnya terlihat bahagia. Suatu kali, Dorcas jatuh sakit, lalu kemudian meninggal. Semua orang yang mengenal Dorcas dan juga teman-temannya menjadi sedih. Mereka menangis di tepi jenazahnya. Saat itulah mereka mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida yang tidak jauh dari kota Yope. Maka mereka mengutus orang untuk mendatangi Petrus dan mengajaknya ke kota Yope. Sesampainya Petrus di rumah Dorcas, orang-orang itu menunjukkan baju-baju yang pernah dijahitkan Dorcas untuk mereka. Mereka menceritakan kepada Petrus betapa baiknya Dorcas selama ia hidup. Lalu Petrus menyuruh orang-orang itu keluar. Petrus mulai berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dorcas membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia langsung bangkit dan duduk. Dorcas hidup lagi. Petrus membantunya berdiri dan memanggil orang-orang untuk masuk kembali. Betapa senangnya semua orang melihat Dorcas yang baik hati itu hidup lagi bersama dengan mereka. Berita tentang kebangkitan Dorcas itu tersebar ke seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Teman-teman Dorcas begitu gembira ketika mendengar dan melihat bahwa Dorcas bangkit kembali. Dorcas ini begitu disukai banyak orang karena tidak hanya baik hati, tapi Dorcas juga sangat murah hati. Dorcas menunjukkan buah-buah rohnya, yaitu kebaikan dan juga kemurahan. Nah, tadi udah dilihat yaitu videonya tentang apa? Tentang seorang yang murah hati dan berbaik hati. Udah murah hati, berbaik hati lagi. Nah, ada anak Tuhan, yaitu namanya siapa? Yaitu namanya adalah Dorcas. Dorcas itu punya keahlian, punya keterampilan, punya kepandaian menjadi penjahit baju. Adik-adik juga punya keterampilan yang berbeda mungkin tidak menjadi seorang penjahit atau punya keterampilan yang lain. Keterampilan itu bisa menjadi berkat ketika digunakannya dengan baik. Dengan apa coba? Dengan membantu temannya, dengan menolong temannya, atau membantu saudara kita yang tidak bisa tentunya. Nah, sesederhana apa ketika kita menjadi orang yang bermurah hati? Adik-adik kan masih sekolah nih. Nah, sekarang sih masih sekolahnya masih di rumah ya. Sekolahnya masih di rumah. Terus bagaimana nanti kalau ada kita ketemu lagi sekolah nih? Mungkin entah kapan, tapi pasti ada ketemu sekolah lagi. Nah, tapi untuk sekolah di rumah ini, adik-adik bisa membantu orang tuanya yang di rumah. Jangan cuman makan tidur, belajar makan tidur. Nah, itu kan artinya kita tidak belajar tentang mengasihi Tuhan dengan cara yang sangat sederhana. Kalau di sekolah ya, mungkin kita bisa pinjamkan alat tulis kita sama teman-teman kita. Seperti Dorcas ya, yang bisa berbagi baju kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Nah, itu tentang kemurahan hati yang Tuhan memakai seorang anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik juga bisa dipakai Tuhan dengan cara yang sangat sederhana. Bisa meminjamkan sepedanya kepada teman, bisa meminjamkan HP-nya untuk belajar. Kan belajarnya masih di rumah.
bisa meminjamkan alat tulis yang lain, bisa meminjamkan juga permainan yang kita punya kepada teman-temannya, atau bisa meminjamkan sepatu olahraganya ketika mau dipakai. Bisa aja membantu yang lainnya juga, bisa mengajari teman-temannya yang sekolah yang mungkin punya adik yang belum ngerti tentang mata pelajaran. Nah, itu juga bisa membantu. Nah, kalian hari ini bisa belajar dari seorang Samaria. Seorang Samaria itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi punya belas kasihan yang luar biasa. Nah, satu lagi yaitu seorang perempuan yang namanya Dorcas, itu juga diberi Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Nah, adik-adik bisa mencontoh tokoh dalam Alkitab yang sangat sederhana sekali, yang menjadikan kita belajar dari hal yang kecil. Kalau kita tidak belajar, tentu kita tidak mengerti apa sih murah hati itu gitu. Murah hati itu apakah kita terus memberi? Tidak juga. Murah hati ketika kita mendengarkan teman kita yang cerita gitu. Kita bisa mendengarkan orang tua apa yang dimaukan orang tua gitu. Kita mau belajar menjadi orang yang taat, yang penuh kasih. Kita juga mau belajar tentang orang yang sangat baik hati, seperti Dorcas yang kalian lihat dalam video tadi ya. Boleh dipraktekkan dari hal-hal yang kecil, dari bangun pagi, dari siang hingga sore, apa yang dicontohkan untuk bisa menjadi orang yang bermurah hati. Oke, semuanya cukup sekian firman Tuhan. Boleh disimak, boleh ditiru, boleh dicontoh orang-orang yang bermurah hati. Kita mau berdoa dulu bagaimana menjadi anak yang bermurah hati. Kita berdoa dulu ya, adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur, ajari kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang bermurah hati, supaya hidup kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidup kami disempurnakan oleh kasih-Mu Tuhan, seperti Dorcas, seperti orang Samaria yang berbaik hati Tuhan, sehingga mau berbagi Tuhan, mau mendengar Tuhan, mau taat dan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu tadi Tuhan, dan kami boleh melihat melalui video, mendengar dari kata-kata guru sekolah minggu kami, dari orang tua kami, dari teman-teman kami. Kami boleh melihat kebaikan mereka, mencontoh kehidupan mereka, supaya kami pun juga menjadi alat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan baru untuk adik-adik semuanya ya. Nah, hari ini kakak mau membacakan untuk ayat hafalannya ya adik-adik. Ayat hafalan untuk kelas sedang terdapat di Lukas 6 ayat 38. Lalu untuk kelas besar terdapat di 2 Korintus 8 ayat 12. Dan yang kelas kecil terdapat di Galatia 6 ayat 9a. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik, karena itu mendapat poin untuk kalian semuanya. Lalu kakak juga mau mengingatkan untuk kalian, kalau misalnya kalian mau keluar dari rumah, mau keluar rumah, mau ke manapun, jajan atau kemanapun, ingat ya harus menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kalau sampai di rumah harus cuci tangan bersih-bersih semuanya ya. Kita harus tetap menjaga tubuh kita ya adik-adik semuanya, jangan sampai kita terkena virus ya adik-adik. Terus juga kakak mau mengingatkan untuk setiap tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru sekolah minggunya, untuk nanti pada saat ulang tahun gereja kalian mempunyai aktivitasnya masing-masing. Nah, harus dikumpulkan ya segera. Terus juga kakak mau ingetin juga untuk video call, nanti kita bertemu via video call ya masing-masing semuanya. Nah, adik-adik kita udah hari ini udah ibadah, kita udah datang kepada Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang kita mau tutup ya adik-adik semua untuk ibadah hari ini. Nah, kakak undang untuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan sudah melawat kami masing-masing, dan Engkau akan terus menjaga kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, biar kiranya Engkau Tuhan yang menjaga dan melindungi anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan mereka selalu kesehatan, Engkau Tuhan yang memberikan mereka selalu kekuatan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Tuhan yang akan melindungi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah mereka Bapa yang saat ini masih online Tuhan.
Biar kiranya Engkau Tuhan yang memberi kelancaran Tuhan untuk setiap pelajaran yang mereka dapatkan. Biar Engkau juga yang memberikan kepintaran Tuhan, agar mereka juga memahami dan mengerti Tuhan setiap pelajaran yang mereka dapatkan Tuhan. Dan setiap tugas yang mereka yang diberikan Tuhan, mereka dapat mengerjakannya dengan tanpa suatu kekurangan apapun. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu melindungi mereka, Engkau Tuhan yang selalu membimbing mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dari kelas balita, kecil, sedang, besar maupun remaja. Biar Engkau melindungi mereka selalu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu memberkati hidup mereka. Engkau Tuhan yang selalu mengingatkan mereka Tuhan untuk memiliki kasih seperti-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka akan menjadi orang yang sukses. Mereka akan menjadi orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Mereka memiliki hati yang mau memaafkan Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membentuk mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menjaga dan melindungi anak-anak-Mu, biar setiap janji-Mu Tuhan tergenapi Tuhan bagi setiap mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati keluarga mereka. Engkau Tuhan yang menjaga dan melindungi keluarga mereka Tuhan. Untuk orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaannya Bapa, Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Engkau yang memberi kesehatan kepada keluarga mereka. Engkau yang menjaga dan melindungi keluarga mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang memproteksi Tuhan hidup mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, berkat yang baru turun Tuhan bagi setiap keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat tangan kami semua Tuhan untuk mendoakan Tuhan guru Gembala Gereja Anak Tuhan, Mbak Asi dan keluarga Bapak. Biar Engkau menjaga dan melindunginya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati hidupnya berlimpah-limpah Tuhan. Dan juga Tuhan ada kesehatan Tuhan bagi Mbak Asi Tuhan. Biar setiap yang dikerjakan Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau buat berhasil Bapak. Dan juga Tuhan kami mengangkat tangan kami juga Tuhan, mendoakan Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi mereka. Engkau Tuhan yang selalu memproteksi hidup mereka. Biar Engkau juga memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Ada damai-Mu Tuhan, ada sukacita baru Tuhan bagi Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar Engkau juga Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap guru-guru gereja anak Bapa dimanapun kami berada dalam aktivitas kami Tuhan. Biar Engkau yang selalu melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Kau jagai, anak-anak-Mu Tuhan Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Mari adik-adik kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sepanjang minggu ini boleh kami terima berkat kesehatan, berkat kepandian yang Tuhan beri bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kedua orang tua kami yang terus mendampingi kami ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi keluarga kami. Biarlah kasih karunia-Mu yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.